pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Dia telah memberikan tenaga, nafas, kekuatan dan tenaga yang berharga pada kita. Mari kita masuki nyanyian pembukaan. Kalau sama nyanyi lalu pada hari nomor 200.
Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati segala pemberian-pemberian-Nya. Dan kita masuk dalam firman Tuhan. Bersama-sama salam. 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 Baik, kita masuk dalam firman Tuhan. Dan satu bawa Alkitab. Coba buka di Amsal 15 ayat 3. Terima kasih karena membaca teksnya. Kita masuk dalam tema, kita memberikan tema adalah mata Tuhan. Dan subtema adalah Amsal Salomo pernah mengajarkan kepada orang-orang Israel bahwa mata Tuhan itu ada di mana tempat mengawasi orang baik dan jahat, surga maupun di bumi, mengawasinya. Nah, kita masuk dalam bagian yang pertama, mata Tuhan itu ada di segala tempat. Amsal 13 ayat 3 bagian A. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mengapa mata Tuhan ada di segala tempat? Dia mengawasi semua ciptaannya. Dia mengawasi surga dan bumi. Dia mengawasi malaikat dan manusia. Dia mengawasi lautan dan daratan. Dia mengawasi tumbuhan dan dia mengawasi hutan dan lembah. Dia mengawasi gunung dan bukit. Dia mengawasi binatang dan burung-burung. Dia mengawasi pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan. Baik, kita masuk dalam bagian yang kedua. Mengawasi orang jahat. Mengapa dia mengawasi orang jahat? Dia melihat dan menilai. Dia mengawasi manusia berdosa. Dia mengawasi dan menilai segala perbuatan orang jahat. Dia mengawasi dan menilai mata orang jahat. Dia mengawasi dan menilai setiap mulut orang jahat. Dia mengawasi dan menilai tangan orang jahat. Dia mengawasi dan menilai kaki orang jahat. Dia mengawasi dan menilai setiap ucapan manusia. Dia mengawasi telinga orang jahat. Mari kita masuk dalam bagian yang ketiga. Mengawasi orang baik. Ayat 3 bagian C. Mengapa saya katakan mengawasi orang perbuatan baik? Dia senang orang yang hidup melakukan baik di dalam Tuhan. Dia selalu memandang dan menjaga di rumah orang baik. Mazmur 34 ayat 8. Dia sama baik kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Dia tidak membiarkan itu seperti yatim piatu. Yohanes 14 ayat 8. Dia tetap setia sampai akhir zaman. Markus 28 ayat 12. Dia mengawasi. Dia gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Wahyu 22 ayat 13. Kesimpulan mengenai. Baik, tadi aku memberikan tema adalah mata Tuhan. Subtema adalah Amsal. Salomo pernah mengajarkan kepada orang-orang Israel bahwa mata Tuhan itu ada di mana-mana tempat, mengawasi orang baik dan jahat, surga maupun di bumi. Dia mengawasinya. Bagian yang pertama, mata Tuhan itu ada di segala tempat. Yang bagian yang kedua, mengawasi orang jahat. Yang bagian yang ketiga, mengawasi orang baik. Baik, teman-teman, sampai di sini doa penutup firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Merpit SPDK.
Bersama Bu Kecil nomor kemenangan 599. Hari Selasa ibadah gereja sore di gereja jam 3. Hari Rabu kebaktian keluarga di rumah Ferdinand SPDK. Hari Kamis kita ibadah berkawan di Jemaat Ursula Imani. Hari Jumat kita ibadah sore di gereja jam 3. Hari Sabtu datang gereja latihan melalui di gereja jam 3. Kesehatan, kekuatan yang berharga kepada kami. Baik, kita masuk di dalam teks pembacaan pertama Tesalonika 5 ayat 17. Baik, terima kasih pembacaannya. Kita memberikan tema kita setia berdoa kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita setia berdoa kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita dan Tuhan selalu mendengarkan doa kita atau permintaan kita. Selanjutnya kita akan masuk bagian pertama. Doa adalah nafas hidup orang percaya.
contohnya ketika kita beraktivitas seperti makna, minum, jalan, bangun, tidur, keluar, masuk, kerja. Dalam semuanya itu kita setia berdoa kepada Tuhan. Bagian kedua, orang yang setia berdoa akan dapat banyak berkat. Sebagai contoh, seperti nafas hidupku, kesehatan, kekuatan, kebutuhan dalam hidup dan kehidupan kita seperti itu. Sebagai kesimpulan, berdoa terus hingga Tuhan Yesus datang dan sampai kita mati. Amin. Baik, terima kasih. Firman Tuhan kita sampai di sini. Akhir kata, salam. Salam. Baik, saya memberikan kepada Kristus awal pasanglah. Yang berikut kita masuk di dalam nyanyian pembukaan. Nyanyian pembukaan nomor 200. 1, 2, 3. Kalau sama ini lalu pada hari siang, kalau sangka kalah Allah datanglah, Allah orang yang bersama terkeliling datang, kalau namaku dipanggil Tuhan. Dalam nyanyian umum terdapat di dalam nomor 190. yang berdosa yang diampuni, dalam bercita tebusanmu, kau tak binasa ku lalui. Dipimpin oleh Ferdinand PKB Vespa. Kami sudah dan berikut kita masuk ke nyanyian kolokvial. Nyanyian kolokvial aku berikan lagu kolokvialnya akan dibawakan oleh Ibu Dery Kea SIP. Nyanyian kolokvial aku berikan lagu 1, 2, 3. Aku bawa
nyanyian penyambutan puji-pujian. Penyambutan puji-pujian nomor 119 bukan 100. Puji-pujian kita sampai di sini. Yang berikut akan memuji Tuhan sedang dulu. Kita masuk di dalam nyanyian penyambutan firman Tuhan. Nyanyian penyambutan firman Tuhan. Roh Kudus kau hadir di sini. 1, 2, 3. Roh Kudus kau mengasihi, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku di hulu sabaku. Ku buka hati untukmu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Baik, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Elius lupa SPDH. Seperti yang dinyatakan dari janji ini. Dan yang ketiga, Ferdi mau dibacakan tadi ini. Dengan tema yaitu adalah taat kepada orang tua. Contohnya, kita harus dengar kepada orang tua. Kalau orang tua kasih tahu bilang cuci piring, bersihkan rumput di depan halaman, kita harus dengar penting. Dan juga kita harus menghormati itu kepada Tuhan, itu juga penting karena Tuhan telah baik dalam kehidupan kami maupun di bumi dan di surga atau di perjalanan dan juga selamanya. Apapun yang orang tua kasih tahu, kalau kita harus dengar kepada orang tua itu penting. Karena orang tua adalah wakil Allah kepada Tuhan. Dan juga kalau kita jalan-jalan kita harus berdoa itu dengan penting. Karena kami anak Tuhan. Dari sampai di sini dan saya kembali kepada binasa. Menurut firman Tuhan kami diberikan kepada diri kita. Bapak Elius SPH, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati. Yang kedua, kita masuk di dalam nyanyian penutup. Kita nyanyi Happy Yay. 1, 2, 3. Happy Yay, Happy Yay, saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari impian, cintaku semakin mendalam-dalam. Penutup kita sampai di sini. Yang berikut doa penutup
tutup kita sama-sama, yaitu doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita sampai di sini. Yang berikut dari mulai sampai akhir. Kekuatan dan hari yang begitu indah. Baik, kita akan langsung saja masuk dalam pembukaan yang dalam nomor 200. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang bersama berkelilingkan, kalau namaku dipanggil Tuhan, kalau bumi sangka salah, kalau Tuhan. Pimpin oleh Bapak Kemenlu Domestik. Yang kolokte terdapat dalam 194. Dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kamu memulai ibadah, Tuhan Yesus sertailah kami dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajarilah yang kamu bawakan pengacara yang lain juga. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Salam. 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 Besok kita mau kerja di punya rumah. Sering kita mau kerja di punya rumah. Selasa jam 3 sore kita mau ibadah di gereja. Rabu kebaktian di air di rumah. Jam 3 sore. Hari Kamis ibadah perkawan di gereja Golgota Jakarta. Hari Jumat jam 3 sore ibadah. Hari Sabtu siap-siap santai sini kembali.
menyampaikan buat terima karena kondisi yang kita baik sama dan menyampaikan firman Tuhan itu berkat. Salam. Salam. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kehadirat Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita nafas, kekuatan dan tenaga. Baik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Doa firman Tuhan saya akan berikan kepada Alex Viga SPDK. Baik, teks pada pagi ini terambil dalam Lukas 5 ayat 1 hingga pergi ke ayat yang 11. Kita akan membacakan seri berganti, saya akan membacakan berikut. Saya akan belakang Lukas 5 ayat 1 hingga pergi ke ayat yang ke-11. Saya akan bacakan berikut. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Baik, kita akan seri berganti. Yang sudah bawakan firman Tuhan akan dibacakan satu persatu. Ayat 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni, ia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ayat 2, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membantu jalannya. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam apa-apa, tetapi karena engkau menyuruh. Ayat 6, dan setelah Tanya Tuhan Yesus kami berkati. Tema terambil dalam tema Yesus memanggil setiap manusia yang ada di bawah kolong langit. Subtema penjala ikan menjadi penjala manusia. Yang tolong dibacakan 1 sampai 3. Ayat 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Terima kasih yang sudah membaca firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus berdiri di danau Galilea. Lalu Yesus melihat kedua bersaudara itu, yaitu Simon disebut Petrus, Yakobus dan Andreas. Sesudah Yesus melihat kedua bersaudara itu, sebetulnya tahu cara menangkap ikannya, strategisnya, cara menangkap ikan besar di dalam, cara menangkap ikan yang paling dangkal, dan cara menangkap ikan yang paling dalam. Tetapi kedua bersaudara itu tidak mendapatkan apa-apa. Lalu tibalah Yesus di danau Galilea. Lalu Yesus berkata kepada Simon, Simon, bolehlah aku naik di perahumu? Lalu Simon berkata, bolehlah naik di perahuku. Tolong dibacakan ayat 4 sampai 5. Ayat 4. Baik, lalu Yesus melihat kedua orang bersaudara itu, buanglah jalanmu itu ke dalam-dalam. Lalu Simon Petrus berkata, Guru, sepanjang malam kami mencari ikan, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Lalu karena engkau yang menyuruh, aku akan membuangkan jalan. Lalu buang matalah mutu.
Tetapi Simon berkata, Guru, sepanjang malam kami mencarikan, tapi kami tidak mendapatkan apa. Tetapi kedua kalinya Yesus berkata, bertolaklah ke dalam dan buangkanlah jalamu itu. Dan Simon Petrus membuangkan jala itu ke dalam. Lalu buang bertolaklah ke dalam dan penuh perahu itu jala itu penuh bermacam-macam ikan. Lalu Simon berkata kepada Yesus, Guru, tinggalkanlah aku karena aku adalah orang berdosa. Tetapi Simon Petrus berkata, tolong juga dibacakan nomor 6 sampai, tinggalkanlah aku karena aku adalah orang berdosa. Tetapi Yesus berkata, tolong dibacakan 9 sampai 10. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Oke, baik. Terima kasih. Simon berkata, tinggalkanlah aku karena aku adalah orang berdosa. Tetapi Yesus berkata, mulai hari ini engkau bukan menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Kesimpulan pada pagi hari ini, jangan takut, jangan takut. Mulai hari ini engkau menjadi penjala manusia. Cerita pada pagi hari ini sampai di sini. Aku kata salam. Salam. 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau bahagia dalam kehidupan kami, dan juga terima kasih yang sudah membawakan pengacara, dan juga terima kasih yang sudah membacakan firman Tuhan, dan juga terima kasih yang teman-teman sudah membacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bimbinglah sertailah kami sebentar akhirnya. Tuhan Yesus, sertailah mereka yang kamu dalam membacakan firman Tuhan dan juga pengacara. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam penutup terdapat dalam 181. Di bawah salibnya Tuhanku, ku tak berdoa kepadamu, karena aku dosaku. Lihat berilah hormat hanya, berilah hormat. Doa Facebook kita akan bersama-sama doakan. 1, 2, Bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang memberikan nafas dan kekuatan, tenaga yang berharga itu baik pertama kali kita masuk dalam menyiapkan nomor 10 Tinggalkan nama Yesus, kalian susah sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi, di dalam namanya, dengan harapan dunia, di dalam namanya, suka-suka yang bakal. kita sampai sini. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Pintai Dumpa Yesus. Selamat pagi Bapak, pagi ini kami datang mendatangmu sebelum kami memulai proses belajar mengajar. Kami minta tuntunan dari kami berjemaah dengan kami.
mulai pagi sampai sebentar. Inilah permohonan harga nama Yesus, amin. Bukan itu sampai sini. Kita masuk ke dalam warta jemaat. Warta jemaat akan dipimpin oleh Binca Pigai SPPK. Dekat pendeta Mas Alu, hari Rabu ibadah deh, rumah anak itu terbaik. Hari Selasa dan Jumat ibadah sore di gereja jam 3 sore. Hari Kamis terkawan di gereja. Hari Sabtu persiapan. Hari Minggu jam 7 sampai jam 8 ibadah sekolah minggu. Warta jemaat saya sampai di sini. Binca Pigai SPPK. Tuhan Yesus akan memberkati. Nyanyi yang kolokter nomor yang kita masuk ke dalam nyanyi kolokter nomor 1.
Kita sudah bersama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan Roma 8 ayat 8 Apa yang buka? Roma 8 ayat 31. Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita akan berikan semuanya itu jika Allah di pihak kita? Siapakah yang akan melawan kita? Subtema jika Allah di pihak kita. Tema Allah di pihak kita. Allah di pihak kita. Allah tidak hanya mengasihiku, tetapi Dia berada di pihakku. Allah selalu menyanyikan buat yang terbaik buat aku. Jika Allah di pihak kita, kita pun menyanyikan buat Allah. Tidak hanya peduli siapa yang melawan aku. Allah itu sangat berkuasa. Tidak hanya dapat melawankan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita selalu menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, Allah juga tidak pernah jauh dari kita. Allah selalu di pihak kita apapun dosa yang kami lakukan. Tetapi Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita jalan, duduk, minum, makan, Tuhan selalu bersama dengan kita. Selalu di dalam hati kita. Tuhan selalu di dalam hati kita. Tuhan selalu di dalam hati kita. Tuhan selalu lindungi kami dimanapun kita jalan, badai apa yang kami selalu menimpa. Kalau kita di pihak Tuhan, Allah juga di pihak kita. Di sini kita memberi contoh Daud yang Goliat. Daud ini dia tidak ada punya senjata, tetapi di dalam hati Daud menerima Allah. Daud percaya Tuhan itu bersama-sama dengan Daud. Tetapi Goliat ini dia terlalu tinggi. Dia punya pedang, dia punya pisau, dia punya alat pelindung ada. Tetapi Daud ini dia tidak ada alat pelindung. Jadi dengan kepercayaannya Daud menyalahkan Goliat. Karena apa? Karena Daud memiliki Tuhan Yesus dalam hati. Allah di pihak Daud karena Daud selalu percaya Yesus. Allah di dalam percaya Yesus ada di dalam hati. Jadi kita percaya kita menerima Tuhan Yesus dalam hati. Allah juga tidak jauh dari kita. Allah selalu di pihak kita. Jadi di sini tadi ayat yang kita baca, jika Allah di pihak kita, kita pun melawan orang yang datang, musuh yang datang menimpa kita. Kalau Allah di pihak kita, semua akan terlewat. Semuanya akan Allah di pihak kita. Di sini kita memberi dua bagian. Bagian yang pertama, Allah mengampuni dosa kita. Saat aku menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku, Allah mengampuni semua dosaku. Kalau kita berbuat banyak dosa, lalu minta kepada Tuhan dan kita kembali ke jalan yang benar, Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Tuhan sudah menerima. Kita jalan menerima Tuhan di dalam hati kita. Tuhan mengampuni kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menerima Tuhan Yesus dalam hati kita. Menerima Tuhan Yesus dalam hati kita. Bagian yang kedua, Allah mengasihi Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, Allah berkata kepada aku mengasihimu. Allah berkata 3 kali. Allah mengasihi renungkan kembali. Kita hari-hari kita selalu banyak dosa, tetapi Allah itu selalu mengasihi kita. Tetapi Allah selalu mengasihi kita. Allah itu Maha Pengampun. Allah di pihak kita.
Allah mengasihi kamu, Allah harus kita semua. Karena apa? Di dalam hati kita menerima Tuhan Yesus dengan baik. Jadi Allah juga senang menerima kami. Allah selalu mengasihi kami setiap langkah kehidupan kami. Allah selalu mengasihi kita. Baik firman Tuhan kita sampai di sini. Doa firman Tuhan akan dipimpin akan menceritakan Bapak Yesus. Baik, yang berikut selanjutnya kami persilakan cerita. Oke, kita kasih aplaus kepada Allah. Oke.